Biasanya di perangan BPW pelantaran awan. Supaya ulah di perangan Republika, ayo gerakin orang merangan hawa nafsu. Supaya orang ulah di perangan di lingkungan di orang-orang luar ahlu sunnah wal jamaah terus perangan hawa nafsu. Supaya orang di perangan HTI, supaya orang di perangan PKI, perangan terus orang hawa nafsu. Karena sadaya ke Allah mengenal hakikatnya sadaya Allah ngadamel sistem dohir sampai sistem batin nguji tauhid kurang sampai dengan kurang angkat senjata dan perangan nafsu supaya ulah sampai terjadi peperangan di tanah air khususnya. Ini ada ya, bukan mesti dunia ulah, khususnya Indonesia ulah, ayo kurang bagus atau masing-masing perangan nafsu supaya orang Allah menciptakan peperangan. Karena hakikatnya di Allah peperangan. Baik antar agama, kepada agamanan, supaya ulah peperangan. Kalau sunnah cuma ada sunnah nanti gak kekok. Supaya ulah peperangan, supaya ulah ada permusuhan di hati orang, ulah adawah. Di antara salah satu penyakit hati adawah, permusuhan. Komo sampai permusuhan di Imam Nawawi. Ulah gara-gara kurang menahan hawa nafsu. Ya, saya banget. Ya, ayo giliran saya. Kasih, kasih. Kita
kubur dan Nabi nya ada roja'na min jihadil asghari ila jihadil akbar. Para sahabat tuh kaget, ya Rasul, perang segede kumaha ieu itu sangat gede perang. Itu sangat gede ieu perang. Waduh. Bis perang gedean habis-habisan ke para sahabat. Perang mana dari jihad mana jihad akbar eta sekarang di jihadun nas. Karena lebih capek, lebih meletih yang melelahkan. Supaya ulah ya panas-panas, mungkin capek, sing capek, sing yasangan, sing ketian, sing cai mataan, sing ketihan, mengketihan diganti, lain ganti orang berarti ketihan awal. Sholat sampai kesangan, zikir sampai kesangan, kemudian kesangan, naik ke dalam, naik ke pendidikan, terus sampai terus sampai ya sampai cari mata. Ya bagian hikmah sabaraha bolak-balik baik kamu bolak-balik baik. Pesan baik aja. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'zumul dhanbu indaka uzmatan tasadduka an husnil zanni billahi ta'ala. Ya ternyatakan supaya orang putus asa dengan berjuang naon lain berjuang budak-budak aja lain berjuang terus orang pulang ka Gusti paham kena arahna ka mana mun teu apal ruteuna ieu hikmah dibaca bae terjemahkeun ruteuna teu apal mah paham jangan atuh hikmah ieu ruteuna. Kenapa? La ya'zumu dhanbu indaka husmatan tasudduka an husnil zanni billahi ta'ala. Ulah sampai dosa eta ngahalangan karena bagus sangkana urang ka Allah. Ulah sampai dosa anu terjadi di orang sampai ini orang putus asa sehingga orang sudon kalau orang geus terlalu kotor geus kalewat jauh orang terlampau atas geus moal bisa dihampura ka Allah geus moal bisa balik ka Allah ulah sampai kumaha La ya'zumu dhanbu indaka husmatan. Ulah sampai dosa iya dosa dilakukan ke orang lah ulah sampai itu gede ke orang sehingga ngahalangan keyakinan orang karena husnudon ke Allah. Dosa kurang ageng rahmat Allah langkung luas. Husnidoni billahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ulah sampai orang terjadi dosa di diri orang, kemudian orang sampai digede lagi sehingga membuat kita putus asa. Saya mah tak mungkin. Teruslah, jangan sampai dengan terjadinya dosa di diri kita semua ini jadi penghalang untuk berhusnudzon ke Allah. Sekotor apapun kita, senista apapun masa lalu kita, sekelam apapun,
jauh apapun. Jangan sampai putus asa, jangan sampai berburuk sangka bahwa Allah tak akan merahmati kita, tak akan memberikan kepada kita anugerah, ampunan, maaf, rahmat, kemudian dijemput usul pulang ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, arahnya kalau hanya diterjemahkan, nggak tahu arahnya, bingung. Ini penjelasan ini untuk orang-orang yang ingin ke Allah. Ingin ke Allah, jangan putus asa, walaupun terjadinya kesalahan di diri kita. Tos saya tanya, sudah saja itu masa lalu. Terus kita bilang, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, rahmat Allah Maha luas. Terus saja kita berjuang, memerangi nafsu, membersihkan hati, terus membukakan potensi ruhani. Memerangi nafsu, membersihkan hati, dan kemudian membukakan potensi ruhani. Ya. Fa inna man 'arafa rabbahu istasghara bi jam'i karamihi zambahu. Karena orang yang sudah diberi perkenalan oleh Allah ke Allahnya, maka ketika terjerumus terjadi dosa kepada dirinya, maka dia akan menyaksikan kemurahannya Allah itu lebih luas dibandingkan dengan dosanya yang amat sangat kecil. Misalkan melakukan dosanya banyak, tak akan ada seberapanya dibandingkan kemaha murahan Allah, al-karimnya Allah. Kumat. Fa inna man 'arafa rabbahu. Karena orang yang mengenal Tuhannya, mengenal penciptanya betul-betul kenal. Lamun jalma eta kenal ke Allah mah, istasghara bi jam'i karamihi zambahu. Maka dia akan menganggap kecil dosa yang dia lakukan walaupun dosanya besar. Karena dia menyaksikan al-karimnya Allah. Jadi nggak putus asa terus. Kalau terjadi lain reka jadi lakukan, gitu orang gawean kabeh dosa. Jangan, salah juga. Kalau sampai terjadi dosa, maka dia tidak berputus asa. Dosanya nggak menghalangi perjalanannya ke Allah. Justru yang menghalangi itu putus asanya. Allah Maha Murah, Allah Al-Karim, Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, Afu, Ghafur, Maha memaafkan, Maha mengampuni. Kalau orang sudah diberi cahaya sedikit cahaya sudah mulai pada masuk ke batinnya, mulai diberi perkenalan oleh Allah, maka dia tak akan berputus asa. Waduh, dosa deui terus dah. Dosa deui leumpang tobat deui. Dosa deui tobat deui. Dosa deui tobat deui. Kosan deui. Kaburangan deui subuh ceurik, tas kaburangan subuh Tuhan ayah kunutan. Jadi isu hati kaburangan deui Pak. Terus lah. Santri ceurik we kunaon eta santri ceurik wae. Kunaon? Teu salat subuh. Jadi alhamdulillah. Hanya
ngajar dari saya jangan santri kene jadi betul naon santri tarima ku kabogoh jadi oh no yang jadikan dosa kan tidak diterima tidak bogoh ya kata orang ya terus kan lah nggak senang baik masalah awal mau senang baik La saghirata idza qabalaka adluhu. Memang nagela saghirata ida qabalaka adluhu. Tidak ada dosa kecil itu kalau dibandingkannya dengan kemahaadilan Allah. Terus wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Dan tidak ada dosa besar kalau dibandingkannya dengan kemurahan Allah. La amala arja lil qulubi min gimana itu kan kaki dulu coba ulangi deh. La saghirata idza qabalaka adluhu wala kabirata idza wajahaka fadluhu. Kemurahan fadlan ada al-adlunya Allah, ada fadlnya Allah. Kalau dihadapkannya ke kemahadilan Allah, tak ada dosa kecil pun tetap Allah tegas. Jadi ngamaan adil itu terus tegas ya, tegas. Tidak ada dosa kecil. Jadi mulanya lain ke ayah hampurana, lain. Awas ada salah paham. Lain ke ayah hampurana. Allah Maha tahu dan Allah tegas. Dan kalau segera kembali ke Allah, jangankan sedikit dosa, segunung, selangit pun Allah memaafkan. Asal betul pulang ke Allah. Walaupun kecil dosanya tapi ngeyel. Nah, Allah tegas. Asni memahaminya. Jangan salah paham. Walaupun dosanya kecil, kemudian kita sepelekan. Nanti dihadapkan dengan adilnya Allah tegas. Dan jangan khawatir, jangankan kecil dosa, besar, banyak, menumpuk selangit dosa kita. Alhamdulillah. Dosa kita, kalau betul kita taubat, ingat Allah dan ingin kembali dan ingin memperbaiki semuanya, Allah lebih murah, Allah Maha Murah, lebih luas rahmat Allah, kasih sayang. Jangan berputus asa. Seperti menambahkan ini itu, menambahkan ini, derajat itu. Saya jauh kemungkinan jadi seorang seperti itu. Itu namanya putus asa. Saya latar belakangnya juga bukan santri, bukan apa. Latar belakangnya saya bukan turunan siapa-siapa. Jangan berputus asa. Terus saja ke Allah. Ini seringnya mencet orang di sini. Putus asa tapi belum menganggap bahwa dirinya sudah melakukan putus asa. Nyangka putus asa tergantung diri, Nah ini putus asa dina hirup, laju embung berjuang, tidak memperjuangkan diri, tidak keras. Karena apa? Saya mah jauh kemungkinan. Dina masalah kehidupan ya mah bibit detik mau boga gede. Enggak apa-apa, dunia sebanyak-banyaknya enggak apa-apa. Terkenal semasur-masurnya enggak apa-apa. Yang penting jangan menghalangi dunia kemasuran, kehebatan, jangan menghalangi kita ke Allah. Hatinya ini belum apa-apa sudah. Aduh, iya, wow, iya, turunan tani, wah jadi naon, jadi jama benghar, moel,
jadi pejabat Noel, iya mah. Kok mau jadi wali mah jauh, iya mah. Eta sudah menghukum dirinya sendiri. Itu sudah termasuk kategori orang yang qunut al-qunut minasyaiton. Putus asa teh setan, di setan. Nah, deh, terus bae berjuang. Mau naraikeun ka masyarakat ka orang-orang macam apa sih dalam ngomong. Di Allah yang mau diberi ilmu loba itu sudah itu yang menghalangi itu. Kita sendiri, kita itu terus kebanyakan ngeluh, kita kebanyakan putus asa. Makanya dadaikeun masat, dadaikeun gede. Salah siapa? Salah siapa? Salah saha? Salah orang sorangan. Nih hikmahnya yang ini. Mudah-mudahan jadi dobrakan motivasi. Terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang. Makanya ada istilah apa itu kata mutiara, himmatur rijal taqul jibal. Cita-citanya seorang lelaki itu sampai harus bisa ngarubuhkeun gunung. Himmatur rijal taqul jibal. Cita-citanya kita seorang laki-laki harus bisa sampai merobohkan gunung, pindahkan gunung, nundukkan gunung. Ya mah mungkin lah, mau jadi naon lah. Jalan kaya mah mungkin, ya mau jadi jalan masyhur mah mungkin, ya mau jadi kaum mau jadi wali mah mungkin. Itu sudah menutup diri sendiri. Itu orang sudah berputus asa. Menyangka kelakuannya, latar belakangnya itu lebih besar. Allah mempunyai Al-Karim yang maha luas sekali. Nyawas. Ya dal jalali wal ikram, ya dal jalali wal ikram. Ya Allah yang memiliki keagungan, kekuasaan, dan juga memiliki sifat murah sekali, murah, maha murah. Jadi kita jangan berputus, bercita-citalah setinggi-tingginya. Nah, enggak sanggup cita-cita jadi jangan tan waroi, tangguh, gagah, jawara sekaligus, sakti, atau jadi wali kutub, mana cita-cita itu? Dan tinggal terus orang berjuang, karena kita sesuai saran perjuangan orang dibasikan. Kami menjadi pimpinan wali, mana? Kan terus kejar. Karena mun hanya ngahayal unggul, arroja'u bila amalin fa huwa umniyah. Mun mengharap baik tanpa ada perjuangan, itu namanya bukan harapan, itu ngalamun. Ya. Oh, orang mah cita-cita na hayang bungar, panjikana opat, namanya rek murah, namanya dek diajak ke Allah sadaya-daya, namanya kawasa orang masih jalan, kawasa murah, enggak lah, beras. La amala arjalil qulub. Ya mahiji geliat Gus sedek meunang. Ya.